kemarin terakhir kita adalah mengukur arus ya. Sudah arus dalam satu rangkaian, sumber, kemudian ada arus bercabang. Buat R-nya paralel karena kalau dia seri nanti harus sama ya. Dia adalah tegangannya yang kemarin. Satu lagi ya. Ini dia adalah arusnya, makanya harus ini R-nya paralel. Supaya berbeda arusnya. Kalau tegangan, kalau ini kita buat seri seperti tegangan kemarin, ini ya, buat ujungnya seri karena arusnya ini harus sama, arus ini sama dengan R1 dan R2 sama. Tegangan yang berbeda. Di sini dia harusnya akan berbeda di sini. Masuk sama dengan arus. Nah, tegangan yang masuk di sini sama dengan tegangan pada masing-masing. Dalam bentuknya R, itu kan jenis R, L, C ya. Itu yang jadi pedasinya nih, kita kan pedasinya. Cari kalau L ini pedasinya L itu XL-nya pedasinya adalah R itu 2 I R, F-nya pedasi ya. C-nya seper 2 I C ya. Nah, kenapa nggak dibuat seri ininya karena kalau seri sama. Jadi arus yang masuk di sini di ampere 3 A3 sama dengan arus keluar A1 dan A2. Tegangan kemarin dia yang sebelumnya tegangan sumber ini sama dengan jumlah tegangan yang ada di P1 itu kemarin ya. Sekarang kita masuk ke daya. Nanti akan kita khusus di daya nanti bab 3 ya, karena bab 2-nya adalah menggunakan analog. Jadi kita bisa ada di perdaya sekarang. Dan perdaya kita akan membandingkan nanti ya, satu dia menggunakan arus dan tegangan, kemudian langsung menggunakan. Nah, makanya ada 3 ya. Ukur tegangan sama dengan ini kan, ukur arus. Nah, baru dayanya dihitung. Volt dikali ampere. Tegangan dikali arus. Nah, ini adalah pengukuran menggunakan langsung akhirnya bikin 2. Soalnya kalau masih ada tegangan voltmeter dan ampermeter di rangkaian, kita ukur dia, nanti daya masing-masingnya dihitung. Tinggal aplikasi dulu. Bisa kita pastikan. Ini yang langsung digunakan. Sebelumnya semuanya volt, 3 volt namanya, ada 3 voltmeter ya. Sumber, beban 1, beban 2. Jadi kalau arus, tiga-tiganya arus. Ada arus sumber, ada arus 1, arus 2. Ya. Sekarang, dua-duanya digunakan, volt dan ampere, tegangan dan arus. Makanya watt. Ini menggunakan watt langsung. Ini rangkaiannya tadi. Kemudian, untuk tegangan DC-nya, ini volt, rendah nih ya, 7 sama 10. Ini sedikit simulasinya. Lalu coba. Wattmeter. Dan minggu depan kita akan menggunakan mengukur arus dengan bermacam-macam cara. Kalau seandainya wattmeter kita nggak ada gitu ya. Kita punya wattmeter, kita tetap bisa mengukur arus. Tapi yang diukur, mengukur mengukur daya gitu ya. Tapi harus tidak langsung didapat besaran lain baru kita hitung. Jadi campuran dia ya. Campuran yang tegangan ya. Kemudian yang terakhir ini kan harus pakai aplikasi ya. Beda sumber saja. Sumber dengan jumlah arus. Makanya sama ya, tegangannya harus di sini dikasih. Di sini dikasih tegangannya. Maka tegangan di R1 berapa? Kan 3 kilo dikali arus pada sini. Di 1. Ini 6 kilo dikali jumlah tegangan sama dengan kita mengukur tegangan. Ini kan berarus makanya ya. Kan arus. Sumber
Jadi dua-duanya kita gunakan arus dan tegangan berbarengan itu. Ya kan? Masih. Kita ukur tegangannya berapa. Ya. Maksudnya dia akan berbeda. Tegangan berbeda, kalau kemarin tegangannya berbeda, sama ya. Ini arusnya sangat berbeda, arusnya berbeda, tegangan berbeda. 6, kira dapat 6 per 12 dibagi dengan 2 kilo. R paralelnya, R penggantinya kan 2 kilo. 3 kilo dikali 6 kilo, 18 dibagi 3 tambah 6. Nah, gimana kalau tegangannya berapa? Tegangan di sini. Kemarin, begitu dulu bisa. Sebenarnya kan kalau di sini bisa sekaligus, cuman kita kan belajar satu ya. Harus dulu, tegangan dulu, nanti baru harus tegangan. Cuman dia dengan daya nggak boleh ya barengan ya, karena nanti beban dengan meter itu dianggap dulunya beban. Nah, itu dia, makanya dia meternya harus kita cabut. Meter atau meter nanti kita cabut dulu untuk menunjukkan daya dari banding atau daya dari keseluruhan. Tegangannya ya. Pada R1, tegangan pada R2, ini ya, bisa kita ukur. Tegangan ini jumlahnya sama dengan jumlah 11. Harus deh ya, harus 6 sama pertama 4 tambah 2. Tegangannya berapa? Tegangannya kalau ini 4 ya, yang di atasnya 4 berarti kira-kira 6 volt. Di sini juga 2 kali ini kan 4 kali 3 4 kali 2 kali 3 kilo kan. Ini tegangannya 12. Sini 12. Sama ya. 12. Dan sini 12 tegangan sini 12. Sama dengan tunggal sumber ya. Kalau dia paralel. Kalau seri jumlah. Nah, kemarin ya, seri jumlah kan paralel. Paralel tegangan sini apa? Karena arus ini kali dengan, sedangkan arus yang lewat sini adalah sumber tegangan dibagi dengan arus keseluruhannya dia, paralelnya. Ya, sama. Nah, kalau di paralel itu tegangan sama. Jadi umpamanya kita mau umpamanya aki nih. Kalau kita paralel aki tersebut, ya, jadi tegangannya sama. Arusnya yang lebih lama dia. AH itu lebih lama. Nah, dia kalau kita seri arusnya tetap AH-nya ya kalau itu ya. Tegangannya bertambah, kalau sama 10 12, nanti kalau kita seri dia jadi 24 volt. Arusnya tetap, kalau dia paralel tegangannya tetap, arusnya yang adalah jumlahnya. Sama saja. Kalau kita lihat kalau paralel, sama, arusnya yang berbeda. Nah, kalau dia seri arusnya sama, tegangannya yang berbeda. Nah, ya, arusnya, kalau R-nya paralel, arusnya yang berbeda, tegangannya sama. Kalau tegangannya sekarang, tegangannya R-nya paralel, R-nya seri, tegangannya yang berbeda, arusnya. Ini dia seri, arusnya sama. Tegangannya baru tegangan, bukan sama. Kalau dia paralel, kemudian R belajar di fisika juga belajar ya. Tegangannya ini yang sama, tegangan ini dengan tegangan sama. Arusnya berbeda. Besarnya berapa? Ya, tegangan sumber dibagi dengan tegangan. 12 dibagi dengan 3. Ini 12 dibagi dengan 6. Makin besar R-nya, arusnya makin kecil. Tapi kalau tegangan semakin besar, nah ini ya, tegangan. Kan? Ini 3 kilo, ini 2 kilo, tegangan yang besar mana? Ya, pada yang 3 kilo. Kenapa pada 3 kilo? Karena arusnya sama. Arusnya sama nih. Arusnya berapa nih? 6 dibagi 6, 1 mili. Jadi dia 1 kali. 3 kali. Totalnya 6. Sama 4. Harusnya tegangannya sama kilo atau 5 1,2 ya, 1,2 kali 2 2,4, 1,2 kali 3 jangan berbeda, harus sama, harus sini kan
tingkat satu titik arusnya ya kayak putus nanti. Nah, kalau tegangan, kalau paralel di sini dia tegangannya yang sama. Tegangan di sini arusnya berbeda. Jumlah arus melalui cabang sama dengan arus masuk cabang ini ya. Nah, yang keluar cabang 4 dengan karena kita masuk daya dua-duanya digunakan. Arus digunakan, tegangan digunakan untuk menghitung daya. Daya DC dulu ya. Daya DC. Dengan daya kecil nih ya. Tegangannya 5, 7, 10, 9, 10. Ini saya gunakan dulu. Ini rangkaiannya sama ya. Saya gunakan dulu ini buat satu baru di sini. Di sininya. Ini DC dulu ya. Ini harusnya. Ini tegangan. DC ya. Ini arus DC. Ini daya. Kalau daya nggak usah diubah. Sejarahkan ini kan 10 kan. Berapa nih tegangan di sini harusnya. Jadi kalau arusnya 10 dibagi 2. Artinya 2 kilo ya. Artinya 5. Tegangannya berapa? Ya harus dikali R. Tegangan 5 mili dikali 2 kilo. Mili dengan kilo jadi 1. 5 kali 2. 10. Dan berapa dayanya? 5 mili dikali 10 volt. Tidaknya 50 milivolt. Atau ini kita mau jadikan watt. Udah boleh 0,05 dikali 10. Itu kan 5/1000 dia kan. 5/1000 dikali 10 menjadi 5/100. 10 dibagi 10 bagi 1000 100 kan. Kali 5 ke 1 5 5/100 berarti 0,05. Dalam watt. Ini dia dari jalan ini. Nah, lapak langsung kan. Diganti ininya. Nah, nanti tadi 10 jadi 5 ya. Ini matikan dulu ya. Yang AC juga seperti itu. Nah, ini saya bagi yang belum punya ini ya, ada di ini cuman sangat terbatas ya. Kalau mungkin karena gratis kali ya. Di web juga ada nih SIM, tapi ininya sangat terbatas. Kemudian meternya ini dia pakai prop, bukan pakai meter yang seperti ini. Hanya satu kaki gitu ya. Apa itu? Itu gratis kali, karena dia dibatasi. Cuma itu turun kan? 2,5. Dapat misalnya dari mana? 5 volt dibagi 2 kilo, 2,5. Tegangannya dari mana? 2,5 dikali 2 kilo. Mili dengan kilo jadi 1, 2 kali 2,5 dapat. Dayanya berapa? 2,5 kali 5. Miliwatt. Ini. Oh, saya mau jadi watt. Ini kan ini jadikan apa namanya? Watt apa ampere. Itu dia kalau misalnya jadi 0,0025. Nah, katanya ya 0,0125. Ini dibagi 1000 ya. 1, 2, ya 0,0125. Kalau ini langsung 2,5 kali 5 ya 2,5 mili ya, bukan mili, ampere kali volt. Nah, kemudian AC ya, diganti ya. Ininya diganti. Tegangan udah 2 tadi kan, ada 3 kan? Ada 5, ada 7, ada 10, ada 10. Kalau AC tinggal kita ganti dengan klik kanan di sini ya. Ke kanan. Kopi dulu ya. Kopi baru kan. Ini saya coba dulu. Jadi tes satu aja ya. Setelah di copy paste nih, dia dapatnya seperti ini nanti kan. Kita mau dia jadi dari DC tadi kan, kita kan DC. Kan? AC tadi ke kanan sini kan, replace komponen. Power AC. Udah kita. Mana tegangan jadi 200 120 ya. Kita sesuaikan. Oh dia 6 volt atau 12 atau 26 9 12. Itu kakak dari ini dia. Output dari sebenarnya. Nah itu tinggal disitu sama. Ini kalau dia 6 volt ya, 6 bagi 3, 6 bagi 2, tegangannya 3 kali 2 kilo, 3 mili kali 2 kilo. Dayanya ya 3 mili kali 6 volt, berarti 14 mili. Ini faktor daya 1 ya, karena bukannya masih resistif. Sekarang silakan
Apa yang selesai? Start. Pak, saya belum pulang dari kerjaan, jadi makan. Coba. Kemana yang dikerjakan? Coba di-share dulu. Sampai di mana? Mereka kan harus sudah ya, ACDC ya. Karena nanti ini yang berikutnya, ini kita gunakan word meter terus. Ininya ada dua-duanya, tiganya ya. Kita nggak punya word meter, berarti kita nggak bisa mengukur daya dong. Bisa. Nggak bisa. Kan pokoknya punya word meter asal, ada yang diketahui urutannya, pokoknya kalau word meter berarti bisa. Bebannya diketahui. Perubahannya kita punya hanya voltmeter sama umpamanya mengukur R gitu ya. Salah. Tapi hasilnya dihitung ya. Hasil muncul langsung di ukur. Oh, saya punya hanya ampere meter Pak. Bisa, asal bebannya kita tahu. Oh, bebannya ini sekian kilo itu bisa. Atau saya punya yang seperti ini barusan, ada voltmeter, ada ampere meter. Saya nggak punya voltmeter, bisa. Tapi ini kita tidak perlu bebannya berapa. Kita tahu dapat arus sama nanti gunakan kata ampere maupun itu arus yang besar ya. Kata ampere itu dengan arus saja kita dengan anggap tegangannya bisa ukur ya dari terminal RN ya. Coba di siapa yang di mana ya kalau bisa. Besok kita mengukur daya semua ya dengan berbagai cara. Jadi kalau kita soal teknik, jadi kalau ada alat terbatas bukan tidak bisa. Jadi nanti ada yang kita sebenarnya asumsikan kita tegangannya saya nggak punya hanya ampere gitu ya. Ini berapa nih dayanya? Oh ini biasanya nih listrik di sini 210 volt gitu ya. Tidak, ampere dapat arus dikali dengan arus tadi. Daya sekian kira-kira. Itu ada errornya sedikit ya. Kalau yang dia pas itu adalah dengan wattmeter. Karena wattmeter kalau dia mempunyai faktor daya bukan satu langsung gitu. Tapi kalau kita nyatakan ampere, itu faktor daya kita nggak bisa mengukur karena dapat hanya arus. Itu kira-kira kalau orang montir AC, kulkas, apa itu dia selisihnya kecil itu ya, karena dia tegangan sekian nih. Karena ampere itu ada untuk tegangan. Kita tegangan, kita ukur arusnya, dayanya kita. Kalau udah motor itu ya, kita susah sebenarnya karena faktor daya pasti belum tentu satu. Tadi itu kan dengan faktor daya satu. Ada yang ini coba ditampilkan kalau tegangan dikali dengan kalau dapat arus juga sama ya. Nah kalau voltmeter dengan ampermeter ya seperti yang barusan. Kalau nanti dapat voltmeternya langsung dapat. Voltmeter itu dia kalau ada faktor daya untuk beban-beban induktif itu nanti kita bisa realnya ya daya yang sesungguhnya. Nah, itu kamu akan belajar ada tiga daya semu, daya ya, watt, ampere, ada kPa. Bayar watt kita katakan kPa. Misalnya apa? Kalau dia bebannya selain R dan C, ya. Motor itu punya liter. Kalau nggak ada liternya, motor nggak bisa. C gitu ya. Kas, cuma itu kan kecil ya, tidak besar. Kemudian pompa air, lupa, makanya pabrik itu kan motor besar ya. Lalu dia pakai bayar. Itu kan kecil. Ya. Lampu itu udah pasti dia dayanya satu. Nah gitu ya, begitu saya tutup, kita nanti minggu depan digabung itu ya. Hasilnya.